visinya Tan Malaka itu visi kerakyatan. Kalau Soekarno pakai istilah marhain, kalau Tan Malaka pakai istilah murba. Ya. Murba itu artinya rakyat jelata. Ini istilah dari Raden Ngabei Purbacaraka yang sempat ketemu sama Tan Malaka. Jadi mereka ngobrol terus ketemulah kalau rakyat jelata itu ada istilah murba, dan istilah ini dipakai oleh Tan Malaka. Istilah ini ada di babat-babat, di serat-serat, di cerita-cerita, termasuk cerita zaman Ken Arok, zaman Singosari itu ada istilah murba. Jadi kaum murba. Meskipun nanti ketika dia jadi partai, murba itu dianggap sebagai singkatan dari musyawarah rakyat banyak, partai murba. Cuma nanti Tan Malaka ini tidak lama, paling sekitar 3 bulan setelah partai ini berdiri, Tan Malakanya sudah tewas. Nanti dihidupkan oleh teman-temannya, termasuk Iwa Kusuma Sumantri, Khairul Saleh, termasuk mantan wakil presiden Adam Malik, itu berasal dari partai murba. Dan ya enggak terlalu sukses sebagai partai. Terakhir dulu tahun 2009 waktu dibuka lagi multipartai, juga dicoba didirikan lagi tapi tidak nyampe karena electoral threshold-nya sudah banyak turun. Tapi sebagai ideologi dia menjadi bibit nanti dari sosialisme, nasionalisme Indonesia. Jadi ini mirip dengan gagasan marhainismenya Soekarno. Jadi ingin rakyat Indonesia sejahtera seluruhnya. Musuhnya 2, kolonialisme, imperialisme, sama feudalisme. Oke, jadi visinya itu kerakyatan, ingin rakyat Indonesia makmur sejahtera. Terus, nah itu tadi visinya. Kemudian sistem yang ditawarkan. Tan Malaka mengkritik model pemerintahan yang mengandalkan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Katanya Tan Malaka tidak efektif model semacam ini. Jadi kalau ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang menang tetap eksekutif. Karena yang terjun langsung menguasai sumber daya itu eksekutif. Yang lebih kuat itu pasti eksekutif. Dan eksekutif bisa mudah mempengaruhi legislatif. Dan isinya legislatif itu biasanya ya hanya orang-orang yang secara ekonomi kuat. Apalagi model pemilu, model pilihan. Melihat struktur dan budaya di Indonesia, orang Indonesia itu kan cenderung tidak tegaan. Masa sudah disangoni, nggak milih, nggak sopan. Kan ada kan logika begitu. Kita sudah dikasih banyak loh, masa enggak milih dia? Enggak pantas lah. Ini logika-logika kayak gini kan hidup sampai hari ini. Itu teman kita sendiri, sahabat kita loh, masa kita enggak milih dia? Itu teman dari temannya teman kita loh, masa kita enggak milih dia? Kan? Bisa begitu orang Indonesia hari ini. Dan model semacam ini enggak efektif. Pemerintahan kalau ada 3 kaki itu akan susah efektif. Oke, yang susah nanti orang kecil lahirnya. Maka kalau tawarannya Tan Malaka ada organisasi besar khas ya negara-negara sosialis, lembaga besar yang ngurusi negara. Nah, di lembaga ini ada fungsi-fungsi yang bermain.
Ya ada fungsi legislatif, fungsi yudik itu bagian dari organisasi besar ini. Dengan ADART-nya yang namanya undang-undang. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, punya kaki sendiri-sendiri. Semuanya berada di bawah satu naungan organisasi. Jadi tidak trias, tapi satu. Yang legislatif, yudikatif, eksekutif ini cuma fungsi-fungsi. Kayak kamu bikin panitia, itu kan ada seksi konsumsi, ada seksi penerima tamu, ada seksi. Itu fungsi-fungsi yang dimainkan. Bukan sesuatu yang berbeda. Kalau berbeda ya tetap menang eksekutif, kemudian parlemennya jadi ajang bancaan, orang-orang kaya yang masuk ke situ. Dan ya mungkin ramalannya Tan Malaka setengah benar. Hari ini setengahnya lagi sangat benar. Oke, antara lain. Yo, nanti kita coba evaluasi lagi apa iya sih begitu situasinya. Katanya Tan Malaka, coba direnungi. Siapa pula yang bisa menyewa gedung-gedung besar buat rapat umum? Mempunyai persurat kabaran, majalah, radio, sandiwara. Kalau hari ini harusnya ditambah program televisi. Buat memuja-muja calon sendiri dan mencemooh calon lawan. Tentu kaum fulus yang punya uang. Yang bisa masang baliho besar, pilihlah saya. Itu kan yang punya uang. Kalau enggak punya uang, mikir baliho aja enggak nyampe. Ya kan, buat makan lumayan, ngapain? Baliho sebesar itu ya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Izinnya saja berapa, kan? Jadi enggak, tetap hanya orang-orang yang punya. Kalau partai ya partai-partai besar yang punya televisi, menguasai koran, menguasai majalah. Jadi enggak, parlemen akan dikuasai orang-orang yang sejak awal memang ekonominya kuat. Bukan urusan kualifikasi orangnya, tapi yang bisa mempromosikan dirinya. Ya tergantung rakyatnya juga Pak ya, tapi kalau ekonominya kuat kan rakyat itu gampang. Rakyatnya butuh apa sekarang? Kalau dia duitnya banyak kan gampang. Jembatan, masjidnya pingin dicat, ngajinya pingin dikasih makan setiap malam Kemis misalnya kan gampang. Kalau beliau tiap malam Kemis ke sini bawa tumpeng, bawa jajan itu kan masa kita nggak nyoblos kan gitu mikirnya. Logikanya. Jadi itu yang ada di pikiran Tan Malaka. Model trias politika ya hasilnya nanti ini. Siapa yang menang? Kaum fulus. Yang nggak punya fulus jangan mimpi. Jadi yang bisa bikin rapat akbar, yang bisa mengerahkan massa besar-besaran, itu pasti yang punya modal. Atau yang dimodali. Yang dimodali lebih ngeri lagi, karena nanti yang main yang modali mesti. Nah, itu sudah diramalkan sejak lama oleh Tan Malaka. Tan Malaka ngomong kayak gini, berarti situasi zaman itu ya mirip-mirip saja seperti hari ini. Jadi ada yang perlu dikritisi. Oke, terus ini yang khas dari Tan Malaka. Komunisme tapi sekaligus Islam. Ini pidatonya Tan Malaka di Komintern. Komintern itu tadi kan dia menggagas organisasi untuk mengelola negara. Kalau Komintern ini organisasi untuk komunis internasional. Jadi setelah Rusia sukses dengan revolusinya, kan nanti banyak orang tertarik dengan ideologi komunisme ini. Di banyak negara-negara kecil yang dijajah, ideologi ini laku termasuk di Indonesia. Nah, akhirnya lahir organisasi internasionalnya namanya Komintern. Dan nanti Tan Malaka termasuk pejabatnya yang mewakili Asia zaman itu, dan dia dikasih kesempatan pidato meskipun usulnya ditolak. Dia usul, jangan memusuhi agama, jangan memusuhi Islam, jangan memusuhi kelompok agama. Wong agama itu potensi yang luar biasa untuk kita berjuang.
Kalau kita musuhi agama, ya nanti kita dimanfaatkan. Itu kan kalimatnya perkumpulan Islam itu. Ini ngomong tentang SI, dia cerita tentang Sarekat Islam. Karena dia kan sempat jadi anggota Sarekat Islam. Perkumpulan Islam itu mendorong masyarakat desa mengambil alih kendali perusahaan-perusahaan. Semboyannya, petani miskin menguasai semuanya, proletar menguasai segalanya. Jadi SI telah melakukan propaganda yang sama dengan Partai Komunis. Cuma kadangkala dengan nama lain. Tapi karena ada kritik yang tak mengenakkan para pemimpin SI, pada 1921 terjadi perpecahan. Perpecahan ini dan hasil, jadi SI yang pecah itu ditambah hasil Kongres Komintern kedua. Keputusannya apa Komintern kedua? Ini Komintern keempat. Komintern kedua memutuskan berjuang melawan pan-islamisme. Jadi Islam dan gerakan pan-islamisme dianggap rival. Akhirnya Islam sama komunis berhadap-hadapan. Kemudian situasi saling nantang ini antara Islam dan komunis dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah masuk provokasi. Apa yang mereka katakan kepada kaum tani muslim yang sederhana, mereka bilang, ini pemerintah yang memprovokasi. Lihat, komunis tidak hanya memecah belah, mereka juga ingin merusak agama kalian. Oh, ini luar biasa bagi petani. Mereka kemudian berpikir, saya telah kehilangan segalanya di dunia, apakah saya juga harus kehilangan surga? Jangan sampai itu terjadi. Beginilah cara orang muslim sederhana berpikir. Propaganda seperti ini dilakukan oleh agen-agen pemerintah dengan sukses. Maka pecahlah kami. Oh, jadi agama yang semula kekuatan luar biasa, akhirnya jadi faktor perpecahan. Kenapa? Karena ketidakkompakan. Maunya Tan Malaka ini di sidang Komintern itu, mbok kita rangkul semua, wong cita-citanya sama. Tapi kok malah Komintern punya program melawan pan-islamisme. Akhirnya kalau kita saling musuhan, ya yang punya kepentingan, punya keuntungan masuk. Pemerintah provokasi. Hati-hati sama orang komunis, dia anti Tuhan. Nanti agamamu rusak. Katanya Tan Malaka, orang kecil, petani awam diancam gitu ya takut. Di dunia sudah sengsara, masa besok di akhirat juga sengsara? Oh, ini logika luar biasa loh bagi orang kecil. Alat paling gampang untuk mengerahkan massa agama karena logika ini. Karena banyak orang hidupnya susah. Orang susah kan tinggal dipameri. Tenang aja, dunia hanya sementara. Besok di akhirat. Nah, kalau sudah hati-hati loh, kalau agama merusak di akhirat kamu gagal juga. Oh, itu alat yang paling gampang untuk menggerakkan massa dan memecah-mecah umat. Nah, itu katanya Tan Malaka, pemerintah masuk dan pecahlah kita. Akhirnya. Jadi padahal Tan Malaka pinginnya ya mbok yang kompak. Wong cita-citanya sama. Minggu lalu Cokro Aminoto menunjukkan bahwa visinya Islam itu sangat sosialis. Untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada dominasi hegemoni, tidak ada orang elit, orang awam. Tidak ada penindasan. Itu kan sama yang dicita-citakan oleh masyarakat komunisme, katanya Tan Malaka dan kawan-kawan. Komunis itu kan visi masyarakat tanpa kelas. Jadi orang itu terjamin semua, kalau susah ya susah semua, tidak boleh ada kesenjangan, tidak boleh ada gap. Kan itu cita-cita komunisme. Cuma karena stigma-stigma tertentu yang muncul di kepala kita, kalau komunis itu pasti anti Tuhan, kalau komunis itu pasti berdarah-darah, pasti bunuh-bunuhan. Ya memang ada peristiwa-peristiwa sejarah yang mendukung stigma ini. Cuma tidak selalu. Kalau dalam bahasa logika itu namanya slippery slope. Slippery slope. Kesalahan berpikir slippery slope. Dua hal yang berbeda disambungkan.